Halo pemirsa TV Pare. TV Pare kali ini hadir di tengah-tengah kita dalam program acara Resep Dokter. Resep Dokter merupakan program acara tentang dunia kesehatan. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan berbicara tentang layanan rumah sakit Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Namun sebelum kita mengupas lebih jauh, kita simak dulu video berikut ini. Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare, yang terletak di Jalan Tonrangeng, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Nama rumah sakit ini didedikasikan kepada istri B.J. Habibie, Hasri Ainun Habibie yang berprofesi sebagai dokter. Rumah sakit ini diresmikan pada tanggal 14 Maret tahun 2020 oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama Wali Kota Parepare, Taufan Pawe. Pembangunan rumah sakit ini dilatar belakangi dengan pelayanan rujukan kesehatan yang banyak terpusat di Kota Makassar, sehingga dibuatkan program rancangan program jangka menengah daerah atau RJMD untuk membangun rumah sakit regional tipe B di Parepare dan di 5 kota kabupaten lainnya, seperti Kota Palopo, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Selayar, dan Kabupaten Tanah Toraja. Rumah sakit ini terdiri dari 7 lantai dengan ketersediaan tenaga medis dokter berjumlah 66 orang, terdiri dari 46 dokter spesialis dan 20 dokter umum. Pasien pertama diterima pada tanggal 26 Februari. Di tahap awal, rumah sakit ini baru membuka 9 poliklinik dari 12 poliklinik, diantaranya, poli neurologi, poli mata, poli obstetri ginekologi, poli interna, poli kulit, poli bedah, poli telinga hidung tenggorokan, poli ortopedi, dan poli umum. Seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini terus mengalami peningkatan, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun peralatan medis. Meski masih berusia muda, namun rumah sakit ini telah meraih beberapa penghargaan dan prestasi di tingkat nasional. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan Dr. Mahyudi untuk sharing bersama pemirsa TV Pare. Sebelum kita mendengarkan fasilitas apa saja yang ada di rumah sakit ini, mungkin Dr. Mahyudi bisa menjelaskan sedikit seperti apa sih rumah sakit Dr. Hasri Ainun Habibie itu? Ya, Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie ini adalah semuanya merupakan sebuah rumah sakit yang diproyeksikan menjadi sebuah rumah sakit regional, yang artinya bahwa bisa mengcover beberapa kabupaten sekitar. Nah, proyeksi dalam hal ini adalah bahwa Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie sebagai sebuah rumah sakit regional itu punya pelayanan yang memang lebih dari yang bisa diberikan oleh rumah sakit sekitar. Dengan tempat tidur 209,
ada 7 lantai, terus kemudian berada di tempat atau lokasi yang sangat strategis, yaitu di Tonrang Riverside, di mana lokasi ini sebenarnya adalah sebuah lokasi yang diproyeksikan sebagai lokasi wisata. Nah, setelah kaitannya dengan lokasi wisata, maka Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie memang membawa ikon sebagai sebuah rumah sakit dengan medical tourism. Medical tourism sebenarnya sudah tahu baik teman, jadi terutama beberapa rumah negara di luar. Kenapa? Karena ada kecenderungan masyarakat itu sebenarnya dalam hal berobat, dia menginginkan semua namanya patient experience, sesuatu yang berbeda. Sudah bosan lah, seperti misalnya orang rumah sakit konsepnya dulu datang monoton, baru masuk kemudian ya itu saja, dan kesannya agak menakutkan dia karena rumah sakit kami berusaha menerobos, mendisrupsi, ya, mendisrupsi dalam artian bahwa mau tampil lain, tidak seperti yang lain, bahwa rumah sakit itu tidak menakutkan, tidak menyeramkan. Nah, makanya teman-teman kan kalau datang lihat saja di bawah di lobinya, itu lebih sangat homey, seperti lobi hotel misalnya, betul sekali, seperti itu yang saya tampilkan. Jadi begitu masuk, pasien juga merasa oke, seperti inilah ya. Nah, karena kenapa? Ternyata 80% proses kesembuhan pasien itu adalah sangat tergantung dari persepsi atau perasaan ketika dia berada di rumah sakit. Gitu. Makanya kami menghadirkan sebuah view yang silahkan dicari. Mungkin sangat jarang rumah sakit dengan konsep seperti di Rumah Sakit Indonesia. Saya memberikan agak resolusi. Jadi kalau di rumah sakit ini, pasien dirawat bisa melihat laut. Kedua, sungai, ketiga, teluk. Ketiga, keempat adalah daratan. Kelima adalah bukit. Jadi sangat kompleks. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa view, pemandangan, perasaan yang nyaman, persepsi sebagai sebuah ikon medical tourism itu ternyata sangat memberi dampak yang luar biasa dalam proses penyembuhan pasien. Saya sendiri sebagai saat ini dipercaya sebagai manajemen, tapi juga memang sebagai dokter bedah. Saya kadang melihat pasien saya itu kalau saya ke situ, itu pasiennya itu lebih banyak duduk ataupun misalnya mau melihat pemandangan keluar ketimbang misalnya di tempat tidur. Kalau pasiennya sudah bisa duduk ya. Nah itu mereka biasanya itu istilahnya sih nongkrong melihat pemandangan. Saya tanya, kenapa Pak? Nyaman, enak, suasananya nyaman, tidak seperti mungkin di kebanyakan rumah sakit yang didapat. Kenapa? Karena kami memang menjual hal seperti ini. Filmnya yang bagus, sebuah konsep medical tourism, sebuah konsep rumah sakit yang lain dari yang lain. Yes. Baik, pemirsa, ini sangat menarik karena untuk kali pertama kita mendengarkan bahwa rumah sakit dengan konsep medical tourism. Artinya bagaimana rumah sakit bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Karena itu tadi 80% penyembuhan itu karena perasaan dari minat itu. Nah, pemirsa TV Pare, tentunya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam konsep medical tourism itu tidak luput dari fasilitas yang ada di rumah sakit ini. Nah, kira-kira apa fasilitas yang saat ini sudah tersedia dan dapat dinikmati pasien atau si pesakit yang datang pasien. Jadi poin kedua, setelah misalnya pasien perasaannya nyaman, perasaannya tenang, tentunya bukan itu saja yang menjadi penentu proses penyembuhan, tapi juga kita rumah sakit harus melengkapi dirinya dengan peralatan-peralatan yang mumpuni ke depannya. Beberapa peralatan yang ada di rumah sakit kami itu ada seperti misalnya CT scan. Kenapa saya sebut pertama CT scan ini? Karena saat ini CT scan ini menjadi satu-satunya alat untuk pencitraan atau radiologi pencitraan untuk kepala terutama maupun seluruh organ tubuh kita ya, terutama kepala, dada, dan perut, itu digunakan di beberapa kabupaten sekitaran kini. Jadi teman-teman banyak saya lihat mengirim pasiennya dari Baru, ada yang melakukan CT scan, ada dari Sitra, ada dari Pindrang, bahkan ada dari Sopeng dan Wajib. Jadi ada sekitar 5 atau 6
kabupaten yang merujuk biasa pasiennya untuk pemeriksaan seperti itu. Kenapa harus di pemeriksaan seperti ini? Kenapa? Karena begini, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas misalnya, terkadang pasien itu tidak sadar atau kesadarannya menurun atau pingsan. Kita tidak tahu, dokter dimanapun tidak tahu apa yang terjadi dengan pasien, apakah ada perdarahan atau tidak. Nah, untuk mengetahui hal ini, maka pemeriksaan yang paling penting pada kondisi ini adalah CT scan. Kenapa? Kita tidak boleh terlambat. Iya. Ada namanya golden period, ada namanya waktu terbaik untuk memberikan penanganan. Nah, ketika misalnya terlambat, setelah pasien turun DTS-nya, kesadarannya, itu sudah sangat terlambat. Nah, makanya wajah teman-teman dari teman-teman saya juga dokter spesialis bedah di sana yang merujuk pasiennya ke sini untuk dilakukan pemeriksaan CT scan kepala. Nah, itu jadi yang itu membedakan, itu yang menjadi salah satu layanan kami yang mungkin juga bisa membantu teman-teman dari rumah sakit lain sekitar beberapa kabupaten tadi itu. Nah, memang sudah tepat namanya yang regional, jadi kami bisa menjadikan sesuatu yang itulah tadi di awal dokter mengatakan bahwa rumah sakit Dr. Hasri yang ini merupakan rumah sakit regional. Iya, dan terbukti ternyata beberapa teman-teman di antara kabupaten yang sakit tarif Pakri dia menuju ke sini untuk melakukan CT scan. Ya, nah selain itu CT scan tentunya kami punya juga CT scan kami 64 slice keluaran terbaru yang sudah sangat mumpuni lah. Teman-teman dokter spesialis sudah bisa mendapatkan gambar view yang terbaik lah. Ya, bahkan alat sekecil apapun sudah bisa kelihatan ya, jarum juga bisa kelihatan. Ya, dan kedua, alat lain mamografi kita saya sampaikan juga pada kesempatan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasri Habibie itu menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk kanker dari keputusan Menteri Kesehatan. Nah, mamografi adalah pemeriksaan pencitraan radiologi untuk melihat kanker payudara sedini mungkin pada saat belum berkembang dengan ekspansi kemana-mana. Jadi masih dalam ukuran sangat kecil sudah terdeteksi mamografi. Kedua, ada tentunya yang lain ekokardiografi ya, untuk keluaran terbaru. Ya, kami juga keluaran terbaru, jadi sangat mumpuni untuk melihat kelainan jantung yang ada, dan kami sudah punya lutut jantung. Terus kemudian ada alat-alat seperti X-ray kami alhamdulillah juga baru kedatangan di sistem digital. Sistem digital. Saya lihat kemarin ada pasien yang saya rawat sendiri itu menelan biji tasmi ya, kayak jadi saya fotonya masih ada dan cukup dengan foto ini alhamdulillah saya bisa lihat dengan baik. Letaknya sini di sini, kebetulan anak kecil dia makan biji tasmi itu ada, saya pastikan lengkap keluar ya 33 biji, berapa yang masuk itu harus keluar. Dan saya lihat dengan pemeriksaan yang ada di tab saya belum sampai CT scan ya, bahkan sampai foto X-ray biasa saja, tapi dengan gabungan digital, kita combine dengan digital GR namanya, itu sudah bisa memberikan pencitraan yang bagus. Kita bisa lihat, saya bisa lihat, sudah nampak, ini biji yang dia makan sampai sini. Jadi pasiennya saya awak, kemudian saya berikan obat-obatan. Saya berharap kita bisa operasi. Saya berikan obat-obatan yang merangsang dia buang air besar, dan alhamdulillah setelah buang air besar, benda asing itu keluar dengan sempurna dan tanpa operasi, alhamdulillah. Tapi dan saya bisa lihat dari ronsennya itu, alhamdulillah sudah tersembuh. Seperti itu. Yang lain juga adalah kamar operasi kami. Kamar operasi kami itu sudah pakai sistem modular MOT, modal operation table. Sangat-sangat safety, sangat-sangat kompeten dalam hal mencegah infeksi, maupun alat-alatnya juga sudah luar biasa. Dan saya sampaikan di kamar operasi yang kami punya juga, ini setiap minggu sudah berlangsung operasi-operasi yang di luar di luar Makassar ya, untuk Sulawesi Selatan ya, hanya di Pari-Pari dibikinnya itu seperti atoplasti misalnya. Kebetulan kami punya alatnya, dan kebetulan juga kami punya dokternya. Jadi atoplasti bukan sekedar regional saja, tapi di luar dari wilayah regional dia maka betul. Jadi saya banyak teman-teman juga saya informasikan bahwa untuk tindakan artroplasti, tindakan artroskopi juga insya Allah sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Hasri Habibie. Dan ini sangat-sangat
membantu bagi pasien yang membutuhkan. Kenapa? Tidak mesti di Rimba Kamarasar, cukup di sini sudah bisa dilakukan. Itulah sebenarnya fungsi regional, bisa mengcover Kantu Sulawesi Selatan di bagian utara khususnya. Mulai dari CT scan dan manografi, X-ray dan kamar operasi yang luar biasa, yang awalnya cuma untuk regional tapi bisa mengcover di luar dari wilayah Sulawesi Selatan itu sendiri. Nah, selain itu dok, kita sudah tahu fasilitas dari rumah sakit ini. Nah, selain itu kira-kira bagaimana dengan tenaga kesehatan? Alhamdulillah di rumah sakit itu yang paling penting, ingat ya bahwa di rumah sakit yang paling penting adalah keberadaan dokter spesialis. Saat ini kita hampir lengkap dokter spesialis. Dokter kandungan, dokter bedah, penyakit dalam, dokter anak, dokter anestesi, ortopedi, konsultan atau probasti ya untuk sendi. Terus kemudian dokter saraf bergabung, dokter pulmo ya, dokter jiwa yang dalam mengiyo akan bergabung, dokter nanti bulan depan kita rencanakan mendatangkan salah satunya mungkin dokter yang di Pariam, untuk spesialis beliau, yang untuk dokter gigi spesialis beliau. Ini sangat, saya yakin bahwa sangat mendukung visi kami ya sebagai rumah sakit yang bisa memberikan layanan terdepan di bagian utara. Seperti itu konsep yang kami punya. Meskipun memang bahwa kami rumah sakit yang baru, tapi inovasi tindak lanjut terhadap kebutuhan pasien itu senantiasa. Setiap hari kami review apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan. Yang sudah bagus kita tingkatkan lagi menjadi yang terbaik supaya dari satu tujuan dalam memudahkan pasien. Kami sadar bahwa tuntutan masyarakat yang sekarang memang makin meningkat setiap hari. Makin beragam, meningkat, mau itu mau ini. Nah, kami berusaha memenuhi dari segi aspek medis, dari segi aspek kesehatan, kira-kira memang kebutuhannya apa, segmennya apa kira-kira. Dan ya alhamdulillah sebagai rumah sakit baru belum cukup 2 tahun beroperasi, alhamdulillah beberapa penghargaan sudah kami terima, bahkan terakhir ini adalah penghargaan nasional juara 2 se-Indonesia sebagai salah satu rumah sakit yang baru tapi punya keunggulan dalam hal layanan kefarmasian. Dan alhamdulillah terhadap kita juga berkenan waktu itu diterima di Istana Negara terkait dengan layanan inovasi rumah sakit ini. Jadi pemirsa TV Pare, selain menunjang fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie, kita dengar sendiri tadi Dr. Mahyudin menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ini itu sudah hampir lengkap seluruh spesialis yang ada. Bahkan bulan depan akan bergabung beberapa dokter spesialis lainnya. Itu menandakan bahwa rumah sakit ini sangat luar biasa. Artinya seluruh kebutuhan atau permintaan pasien yang begitu beragam itu insya Allah akan terpenuhi, terlayani di rumah sakit ini. Kita dengar tadi bahwa salah satu keunggulan apa tadi itu dok? Keunggulan dari rumah sakit kita yang dapat penghargaan yang ideal farmasi. Ya, itu maksudnya seperti apa? Keunggulan apa? Jadi ini pasien biasa pada saat pulang, apalagi misalnya pasien konsumsi obatnya 8 biji, 8 macam misalnya, sampai di rumah bingung, ini satu makan jam berapa, ini bagaimana, ini kalau habis bagaimana. Nah, kami punya layanan inovasi bahwa pasien bisa berkonsultasi, bisa menanyakan, bisa memberikan pertanyaan ataupun masukan terkait dengan obat yang dikonsumsi. Sebetulnya yang penting ini kalau habis saya campur memang boleh saya sendiri dan tidak khawatirnya di rumah sakit itu tidak ada rumah sakit. Seperti semacam pendampingan, ada pendampingan. Jadi ada namanya aplikasi Lahir Medikal dari usaha kami, dan di Lahir Medikal ini nanti itu akan terjawab misalnya di data pasien kami yang pulang dari sini. Pasien yang pulang dari rumah sakit Dr. Hasri Ainun Habibie itu didata siapa namanya, obat-obatnya apa yang pulang. Nah, kemudian nanti dia bisa mendownload aplikasinya. Nanti di situ akan tercantum
jadwal pemberian obatnya, kalau misalnya habis dia harus kemana, ingat kontrolnya kapan, tidak boleh dilanjut kembali. Ingat, kebanyakan pasien itu juga selalu melanjutkan obatnya sendiri, padahal dokter itu sudah memberikan takaran. Saya misalnya kalau pasien saya, ada obat-obatan yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi lanjut, harus dikontrol dulu. Nah, ada yang tidak boleh dinaikkan, dokter dikontrol dulu. Misalnya lukanya sudah sembuh, saya nanti kasus beda ya, saya berikan antibiotik, saya lihat agak bernanam misalnya infeksi, sudah sembuh kan? Tapi terkadang dalam beberapa kondisi itu pasiennya lukanya sudah sembuh, tapi dia minum antibiotik masih pada efeknya luar biasa, bisa merusak ginjal. Tidak boleh. Dan kedua, bisa menyebabkan resistensi terhadap antibiotik. Inilah gunanya aplikasi. Inilah gunanya petunjuk. Dia gunanya kan bisa dilihat situ, oh ini stop, tidak boleh, ini harus kontrol dulu. Ataupun misalnya obat-obatan yang lain, misalnya yang sangat berbahaya, misalnya contoh obat gula. Pada pasien-pasien obat gula itu begitu setelah misalnya mengkonsumsi obat gula, dia harus makan. Jangan sampai saya dia habis dia ini obatnya bagaimana cara makannya. Jadi setelah makan harus sebelum makan. Nah, obat untuk pasien-pasien dan konsumsi misalnya diabetes itu kan obatnya diminum dan setelah itu baru kemudian menerapkan. Apa yang terjadi kalau dia tidak makan? Saya dia tidak tahu setelah minum obat baru kemudian dia ke pasar atau dia beraktivitas tidak, dia lupa makan misalnya. Jadi sepingsan, shock hipovolemia namanya, hipoglikemia namanya, shock hipovolemia, kadar gula yang sangat rendah, boleh dengan teringat. Ada akibat eman, dan ada asap. Nah itu yang kami berikan advice, saran pada saat misalnya dia menggunakan aplikasi dan lain editan. Jadi kami pantau pasien kami, memastikan bahwa obat-obat yang dia minum, obat-obat yang dia konsumsi itu aman bagi mereka meskipun mereka sudah tidak dirawat di rumah sakit. Itu. Ini luar biasa sekali pemirsa, karena ini kali pertama saya mendengarkan bahwa salah satu layanan rumah sakit dia mendampingi setelah keluar dari rumah sakit. Dan seperti kasus contoh tadi obat gula yang harusnya makan setelah minum obat itu memang harus dikontrol. Artinya dipastikan bahwa pasien memang setelah minum obat harus makan. Dengan cara itu tadi melalui aplikasi. Jadi seperti aplikasi ini seperti pendamping maksudnya. Dokter maksudnya. Karena di aplikasi itu pasti akan mendapatkan petunjuk. Seperti itu. Jadi sangat diperhatikan ya, sangat diperhatikan. Jadi walaupun kita sudah tidak di rumah sakit, sudah istilahnya di rumah atau konsumsi obat, bahkan sudah sembuh, dokter bisa masih tetap kita kontrol di situ di aplikasi. Ini luar paling tahu kenapa, karena jadi banyak kasus sebenarnya obatnya masih harus dilanjutkan, harus dihabiskan, isu dengan terdam dokter tidak dihabiskan. Ada obat-obatan yang tidak boleh lanjut, tapi pasiennya beli sendiri. Nah itu tadi yang minimnya informasi dan tidak ada petunjuk, yang kita ada petunjuk. Tapi dengan adanya layanan aplikasi ini luar biasa, dan patut memang dia jadi kuatkan dan dapatkan pengaruh. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini, Dok. Bagaimana dengan warga yang menggunakan BPJS pemerintah? Apakah rumah sakit Dr. Hasri ini juga cover? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Ini pertanyaan terakhir yang saya suka, karena kenapa? Karena di awal tidak aspek aktivitas di rumah sakit ini. Ada beberapa, ini sebenarnya yang nyata ya. Ada beberapa pasien yang ingin berobat di rumah sakit kami, rumah sakit Dr. Hasri Habibie, namun terkendala dengan proses perujukan. Saya sadar, saya sebenarnya sudah menyampaikan ini ke teman-teman BPJS bahwa mohon dibuka apalagi namanya sistem
kan kalau ini kan rumah sakit tipe B. Rumah sakit tipe B itu kan level agak di atas ya, ada tipe C. Jadi di sistem rujukan berjenjang pasien itu dari puskesmas itu ke tipe C dulu sebenarnya, baru kemudian ke tipe B. Namun ada prosedurnya sebetulnya. Namun pada kondisi sebenarnya yang bisa langsung dari puskesmas ke tipe B, misalnya tanpa harus ke tipe C, tanpa harus ke tipe C. Itu pada kasus misalnya memang bahwa dokter yang bersangkutan tidak ada dokter yang bersangkutan meskipun dokter sejenis tidak ditemukan di rumah sakit tipe C misalnya. Seperti kami misalnya kasus ortopedik, ya. Untuk dokter ortopedik konsultan artroskopi dan artroplastik itu kan di PPH cuma ada di rumah sakit dokter Senen Ortopedik. Nah ini boleh. Dan sebenarnya secara boleh langsung dari puskesmas ke dokter ada kontroling untuk dulu. Misalnya lukanya sudah sembuh, saya nanti kasus beda ya. Saya berikan antibiotik, saya lihat agak bernanam misalnya infeksi, sudah sembuh kan? Tapi terkadang dalam beberapa kondisi itu pasiennya lukanya sudah sembuh, tapi dia minum antibiotik masih pada efeknya luar biasa, bisa merusak ginjal. Tidak boleh. Dan kedua, bisa menyebabkan resistensi terhadap antibiotik. Itu sendiri gunanya aplikasi. Itu aku ingat petunjuk. Dia berfilanya kan bisa dilihat situ. Oh ini stop, tidak boleh, ini harus kontrol dulu. Ataupun misalnya obat-obatan yang lain, misalnya yang sangat berbahaya, misalnya contoh obat gula. Pada pasien-pasien obat gula itu begitu setelah misalnya mengkonsumsi obat gula, dia harus makan. Jangan sampai saya dia ini obatnya bagaimana cara makannya. Jadi setelah makan harus sebelum makan. Nah, obat untuk pasien-pasien dan konsumsi misalnya diabetes itu kan obatnya diminum dan setelah itu baru kemudian menerapkan. Apa yang terjadi kalau dia tidak makan? Saya dia tidak tahu setelah minum obat baru kemudian dia ke pasar atau dia beraktivitas tidak, dia lupa makan misalnya. Jadi sepingsan, shock hipovolemia namanya, hipoglikemia namanya, shock hipoglikemia, kadar gula yang sangat rendah, boleh dengan teringat. Ada akibat eman, dan ada asap maksudnya. Nah itu yang kami berikan advice, saran pada saat misalnya dia menggunakan aplikasi IL dan lain editan. Jadi kami pantau pasien kami, memastikan bahwa obat-obat yang dia minum, obat-obat yang dia konsumsi itu aman bagi mereka meskipun mereka sudah tidak dirawat di rumah sakit. Itu. Ini luar biasa sekali pemirsa, karena ini kali pertama saya mendengarkan bahwa salah satu layanan rumah sakit dia mendampingi setelah keluar dari rumah sakit. Dan seperti kasus contoh tadi obat gula yang harusnya makan setelah minum obat itu memang harus dikontrol. Artinya dipastikan bahwa pasien memang setelah minum obat harus makan. Dengan cara itu tadi melalui aplikasi. Jadi seperti aplikasi ini seperti pendamping maksudnya. Dokter maksudnya. Karena di aplikasi itu pasti akan mendapatkan petunjuk. Seperti itu. Jadi sangat diperhatikan ya, sangat diperhatikan. Jadi walaupun kita sudah tidak di rumah sakit, sudah istilahnya di rumah atau konsumsi obat, bahkan sudah sembuh, dokter bisa masih tetap kita kontrol di situ di aplikasi ya. Ini luar paling tahu kenapa, karena jadi banyak kasus sebenarnya obatnya masih harus dilanjutkan, harus dihabiskan, isu dengan terdampak dokter tidak dihabiskan dia. Ada obat-obatan yang tidak boleh lanjut, tapi pasiennya beli sendiri. Nah itu tadi yang minimnya informasi dan tidak ada petunjuk, yang kita ada petunjuk. Tapi dengan adanya layanan aplikasi ini luar biasa, dan patut memang dia jadi kuatkan dan dapatkan pengaruh. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini, Dok. Bagaimana dengan warga yang menggunakan BPJS pemerintah? Apakah rumah sakit Dr. Hasri Ainun ini juga cover? Nah,
Ini pertanyaannya bagus sekali. Ini pertanyaan terakhir yang saya suka karena kenapa? Karena di awal tidak di aspek aktivitas di rumah sakit itu ada beberapa, ini sebenarnya really yang nyata ya. Ada beberapa pasien yang ingin berobat di rumah sakit kami, rumah sakit Dr. Hasri Habibie, namun terkendala dengan proses perujukan. Ya, saya sadar, saya sebenarnya sudah menyampaikan ini ke teman-teman BPJS bahwa mohon dibuka apalagi namanya sistem kan kalau ini kan rumah sakit tipe B. Rumah sakit tipe B itu kan level ada di atas ya, ada di tipe C. Jadi di sistem rujukan berjenjang pasien itu dari puskesmas itu ke tipe C dulu sebenarnya, baru kemudian ke tipe B. Namun ada prosedurnya sebetulnya. Namun pada kondisi sebenarnya yang bisa langsung dari puskesmas ke tipe B, misalnya tanpa harus ke tipe C, tanpa harus ke tipe C. Itu pada kasus misalnya memang bahwa dokter yang bersangkutan tidak ada dokter meskipun dokter sejenis tidak ditemukan di rumah sakit tipe C misalnya. Seperti kami misalnya kasus ortopedik, ya. Untuk dokter ortopedik konsultan artroskopi dan artroplastik itu kan di cuma ada di rumah sakit Dr. Hasri Habibie. Nah ini boleh. Dan sebenarnya secara boleh langsung dari puskesmas. Warga kota Parepare ini belum memiliki BPJS, yang penting memiliki KTP dan kartu keluarga, itu bisa langsung berobat di rumah sakit Dr. Hasri Habibie. KTP Pare dan Caka Parepare yang di KTP Pare dan kartu keluarga Parepare. Iya biasa. Artinya tidak ada alasan lagi bahwa kita tidak bisa pergi berobat. Iya, tidak ada alasan, dan kami hari ini 24 jam. Ya, sekali dalam seminggu. Baik. Baik pemirsa TV Pare, saya rasa menarik dan luar biasa bincang sehat kita hari ini dalam acara program Resep Dokter. Saya rasa cukup program kita kali ini. Nah, sebelum saya mengakhiri program Resep Dokter ini, kita dulu mendengarkan nasihat dari Dr. Mahyudin terkait tentang resep dokter. Jadi resep dokter sebenarnya ini pesan. Resep kan artinya aturan atau anjuran apa yang dilakukan pasien setelah diperiksa seperti itu. Jadi kira-kira apa resep dokter? Oke. Saya lebih menanamkan dengan kondisi kita saat ini. Saat ini kita sedang memasuki masa musim kemarau dengan istilah El Nino, jadi berkepanjangan. Jadi tidak seperti musim kemarau yang lain. Untuk sahabat-sahabat saya, masyarakat, ya sempat menonton, sempat melihat tayangan ini. Untuk masa-masa sekarang kita harus waspada dengan beberapa kondisi. Satu, dehidrasi. Ya, udara sekarang kering, dan kemudian ini bisa memicu dehidrasi, kurang cairan. Kedua, kondisi yang musim kemarau itu debu berterbangan. Kita harus waspada dengan infeksi saluran pernapasan, ya, debu-debu. Apalagi sekarang saya lihat banyak daerah, banyak lokasi yang mengalami kebakaran. Itu asap-asap yang terbakar, ya hasil pembakaran atau hasil yang terbakar itu sangat tidak sehat sebenarnya untuk paru-paru kita. Terus selanjutnya karena musim seperti ini, kemarau ini, jadi waspada, hati-hati dengan di rumah ya, maksudnya jangan sampai apalagi namanya yang saya bilang tadi, dehidrasi. Minum air yang cukup, minimal 2 liter sehari yang harus kita waspadai. Dan kalaupun misalnya harus keluar rumah misalnya, apalagi misalnya naik kendaraan umum apa, kita saat itu tetap menggunakan masker. Meskipun memang kemarin ada anjuran bahwa memang masker sudah bisa dilepas untuk COVID, betul. Tapi ini untuk menghindari saja, untuk memberikan proteksi terhadap risiko infeksi saluran pernapasan karena ada debu yang tebal. Hal yang seperti ini yang mungkin supaya kita bisa tetap survive ya,
konsumsi minum air yang cukup ya, sehingga insya Allah kami ingat nikmat terbesar yang kedua adalah kesehatan ya. Tanpa sehat segalanya menjadi tidak berarti. Kesehatan bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Demikian mungkin yang saya quote saya untuk episode kali. Oke, terima kasih banyak Dr. Onryudin atas kesempatannya hari ini dalam program acara Resek Dokter. Ya, baik pemirsa ini pare, saya rasa cukup sekian program kita hari ini di Resek Dokter. Insya Allah kita akan berjumpa di Resek Dokter selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.